رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman rahimakumullah. Di antara hal yang membolehkan kita tidak berpuasa Ramadan, yaitu kita dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Namun hal yang perlu diingat, ada ketentuan di dalam fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i, musafir yang boleh tidak berpuasa Ramadan, setidaknya ada 3 syarat. Seperti yang saya kutip di dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Di dalam kitab tersebut menyebutkan, yajuzu lil musafiri al-fitru bi syurutin. Boleh bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan tidak berpuasa dengan beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu tawilan. Perjalanannya adalah perjalanan dengan jarak yang jauh. Ulama fikih memang ada berbeda pendapat menentukan jarak jauh itu. Ada yang jaraknya 82 km, ada yang jaraknya 83 km, ada yang 85, bahkan ada yang 135 km dalam madhab Syafi'i. Maka ketika seseorang melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 82, 83 sampai seterusnya, maka dia sudah mencukupi syarat pertama untuk tidak berpuasa di Ramadan. Syarat kedua, ayyakuna safaruhu mubahan. Bahwa perjalanannya itu perjalanan yang mubah, bukan dalam hal maksiat. Kalau maksiat misalnya dengan tujuan ingin merampok, melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, maka dia tidak sama sekali dibolehkan untuk tidak berpuasa. Karena musafirnya tersebut musafir yang terlarang. Yang ketiga, ayyufariqa umran al-baladi aw suraha qabla al-fajri inda Syafi'iyah wa bihadza qala al-Malikiyah. Bahwa seorang musafir tersebut telah meninggalkan bangunan-bangunan padat penduduk itu zaman dulu. Kalau sekarang itu patokannya gerbang kabupaten. Nah, sehingga ketika seorang musafir telah melewati gerbang kabupaten dan berangkatnya qoblal fajri, sebelum terbit fajar atau ketika adzan subuh, ini menurut madhab Syafi'i dan diikuti juga dalam madhab Maliki, maka dengan 3 syarat tersebut, orang tersebut boleh tidak berpuasa Ramadan. Tetapi seandainya kalau dia berangkat setelah fajar atau setelah adzan subuh, fala yajuzu lahul fitru, maka dia tidak boleh tidak berpuasa. Artinya dia harus tetap berpuasa. Illa in hasala lahu bis-shaumi masyaqqatun syadidatun la tuhtamalu 'adatan. Kecuali jika ketika dia berpuasa dalam keadaan musafir, dia tidak dapat menanggung beban kesulitan ketika dalam puasa itu, merasa lelah, merasa uyuh, bahkan hampir beresiko kalau dia teruskan berpuasa menurut pandangan adat, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Tapi dengan ketentuan nantinya diqadha puasanya. Nah, namun disebutkan di dalam kitab Risalatun fis Shiyam fima yakhfa 'alal 'awam wa 'indal Imam Ahmad falaysa bisyartin. Menurut madhab Ahmad bin Hanbal, ketentuan berangkat sebelum adzan subuh tersebut bukanlah merupakan syarat, kata beliau. Wa qad asyarna ilal khilafi huna lihtiyajil 'ammah bitaqlidihi. Penyusun kitab ini sengaja menyebutkan madhab Ahmad bin Hanbal yang tidak mensyaratkan seorang musafir harus berangkat sebelum adzan subuh, karena banyak orang awam memerlukan dengan pendapat beliau. Karena kita lihat banyak orang yang melakukan safar atau perjalanan panjang itu setelah adzan subuh. Maka kalau mau dipersilahkan untuk taklid kepada madhab Ahmad bin Hanbal. Tentunya ketika bertaklid kepada madhab Ahmad bin Hanbal, dia harus mengetahui ketentuan syarat rukun pembatal puasa yang ada di dalam madhab Ahmad bin Hanbal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.